Agenda tarbi kita malam ini insyaallah yang bertindak sebagai penceramah pada malam ini adalah Bapak Ustaz Suwandi Sudirman SAG. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Isya jamaah Tarawih yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pernyataan Nabi yang sangat menarik kaitan ibadah Ramadan, beliau sabdakan betapa banyak dari kita umat Islam yang berpuasa, yang menjalankan ritus-ritus agama, tapi sesungguhnya yang kita dapatkan adalah cuma lapar, cuma haus, cuma capek dan kelelahan. Pernyataan ini dikomentari oleh ulama kita Syekh Ali Ahmad Al-Jarjali. Beliau mengatakan bahwa hadis ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, hakikat agama itu adalah akhlak yang termanifestasi dalam perkataan dan perbuatan. Kalau mengomentari pernyataan hadis Nabi ini dalam perspektif sofistik Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan puasa kita berkubang dalam lumpur kehidupan duniawi, tapi tidak menambah kualitas akhlak dan ketinggian rohani kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memberikan efek yang positif untuk kesehatan tubuh kita dan kesehatan jasmani kita, tapi tidak untuk rohani kita. Karena sesungguhnya lahiriah kita, jasadiah kita terkubur atau terikat oleh kubangan lumpur kehidupan dunia. Nah, esensi agama itu adalah akhlak. Esensi Islam itu adalah akhlak yang mulia. Karena memang tujuan Rasulullah dihadirkan diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kaitan dengan ibadah puasa ini yang kita lakoni setiap tahun maupun ritus-ritus puasa yang lain, kaitannya dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, bahwa tidak pernah lepas dari dimensi rohani, dimensi akhlak yang mulia, membentuk karakter, sifat dan perilaku kita di dalam kehidupan ini. Ada hal yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Haidar Bagir dalam salah satu karya beliau, Islam Risalah Kemanusiaan. Ya. Beliau mengatakan sambil mengutip pernyataan seorang ulama besar, Syekh Yusuf Al-Makassari, di mana dalam karya itu dikomentari secara tuntas oleh Haidar Bagir dalam Islam Risalah Kemanusiaan. Beliau mengatakan bahwa inti agama itu adalah ma'rifat. Karena sesuai pernyataannya Nabi, awwaluddin ma'rifatullah. Mula kita beragama itu adalah bermakrifat, mengenal kepada Allah. Inti makrifat itu adalah akhlak. Inti akhlak itu adalah hablum minan nas. Dan inti hablum minan nas itu adalah memasukkan rasa bahagia, kesenangan dan kebaikan di dalam hati manusia. Inti agama itu tidak lepas dari silaturahmi dan berbagi. Ya. Karena itulah isinya agama, membahagiakan, menyapa semua orang, menyapa semua kalangan. Makanya dalam ritual keagamaan kita, kata Nurholis Majid, kita coba melihat tentang sholat 5 waktu yang kita lakukan. Sholat kan diawali dengan takbir, dan takbir itu adalah simbol vertikal hubungan kita dengan Allah. Tapi selesai sholat, kita akhiri sholat itu dengan salam ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Ada orang di sebelah kanan kita, ada juga orang di sebelah kiri kita yang harus kita sapa.
kaitan dengan ibadah puasa. Puasa kan diawali dengan menahan dan diakhiri dengan berbuka puasa bergembira. Puasa itu diawali dengan menahan, diakhiri dengan berzakat fitrah, berzakat mal. Puasa diawali dengan menahan, diakhiri dengan beridul fitri, diakhiri dengan berhalal bihalal dan silaturahmi. Itulah dimensi yang dibangun oleh ibadah puasa, kaitan hablum minallah dan hablum minannas yang tidak pernah terpisah. Ada yang namanya tafakkur, ada namanya amal, ada namanya refleksi, ada namanya aksi, ada namanya peribadatan, ada namanya perhikmatan, ada iman, ada amal soleh, ada hablum minallah, ada juga hablum minannas di dalam kehidupan kita. Itu semua tercermin dari peribadatan ritual yang kita lakukan, yang mana peribadatan itu tidak pernah lepas dari dimensi fisik dengan dimensi rohani. Dimensi rohani dan dimensi fisik saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Kita buka Al-Quran. Al-Quran kan diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ujung akhir Al-Quran itu diakhiri dengan minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Bismillah kan hubungan vertikal kita dengan Allah. Minal jinnati wan nas kan kita menyapa manusia, orang-orang yang berada di sekitar kita. Betapa Islam itu tidak pernah melepaskan dua dimensi sekaligus di dalam peribadatan, di dalam perhikmatan, dalam upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kata Syekh Ali Ahmad Ar-Jarjawi, dimensi keberhasilan kita berpuasa itu adalah termanifestasinya habituasi nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, menyambung persaudaraan, silaturahmi, menyebar belas kasih di tengah-tengah kehidupan kita, saling memaafkan, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Itulah esensi as-salam, esensi hablum minannas yang kita rujuk, yang kita bangun. Dan contoh tertinggi yang kita bisa ambil adalah dari teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang dalam bahasa Dr. Muhammad Iqbal, beliau adalah cermin seorang ahli ibadah, seorang sufi, seorang tokoh agama yang betul-betul menyatu dengan langit dan menyatu dengan bumi. Bayangkan ketika dia sudah sampai pada perhikmatan yang paling tinggi di hadapan Sang Pencipta, toh nyatanya beliau masih mau pulang ke dunia, karena memang tempatnya bukan di sana, tempatnya adalah di bumi, tempatnya adalah di dunia, untuk mewujudkan, memanifestasikan nilai-nilai salam di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Agama yang kita lakoni, agama yang kita jalankan, bukan agama yang bersifat individualistik, bukan agama yang bersifat egoistik, bukan agama yang lebih mementingkan diri sendiri, tetapi agama yang dibangun dengan nilai keberpihakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang lemah, yang dalam bahasa Al-Quran disebut kaum mustada'afin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang harus disapa. Dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan harta, dengan apa yang kita miliki, untuk kita bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan di hati manusia, ketika mereka merasakan manfaat dan kenikmatan dari apa yang kita perkhidmatkan kepada sesama kita manusia di dalam kehidupan kita. Dalam riwayat yang sahih disebutkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nabi Allah yang paling banyak berdialog dan bertukar pikiran dengan Tuhan itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sampai dia tahu tentang Ramadan, sampai dia juga minta kepada Allah supaya Ramadan itu juga diberikan kepada Nabi Musa dan diberikan juga kepada umatnya, karena dia dapatkan di dalam Taurat dan dalam kitab-kitab sejarah bahwa Ramadan itu adalah satu bulan yang sangat istimewa, yang mana kebaikan itu dilipat gandakan, yang melebihi kebaikan dari umat-umat dahulu kala yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan hadirkan di permukaan bumi. Bahkan Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, kata Allah kepada Nabi Musa, aku berikan kepada umat Muhammad itu dua cahaya.
untuk menutupi dua jenis kegelapan. Musa pun bertanya kepada Allah, apa dua cahaya itu ya Allah? Yang pertama, Allah katakan nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Yang kedua, nurul Ramadan, cahayanya Ramadan. Cahayanya Al-Quran itu adalah untuk menutupi kegelapan alam kubur. Dan cahayanya Ramadan itu adalah untuk menutupi kegelapan pada masa besok. Bayangkan jaraknya Nabi dengan Nabi Musa itu 2500 tahun jaraknya. Tapi pernyataan Allah itu sudah Allah firmankan kepada Nabi Musa tentang kebenaran risalah Nabi akhir zaman yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain Allah sampaikan kepada Nabi Musa, aku lapar, aku haus, aku kedinginan, aku sakit. Karena Nabi Musa orang yang rasional, dia pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kamu lapar? Apa kamu haus? Apa juga kamu sakit kedinginan? Artinya apa? Nabi Musa mengidentikan Tuhan itu sama dengan makhluk, sama dengan manusia. Padahal Allah mengatakan tidak seperti itu. Allah mengklarifikasi pernyataannya, Musa, aku tidak lapar, aku juga tidak haus, aku juga tidak kedinginan, aku juga tidak haus. Tetapi yang haus, yang lapar, yang kedinginan, yang sakit itu adalah hamba-Ku. Aku tidak pernah jauh dari hamba-hamba-Ku. Ketika kamu ringankan sakitnya, ringankan kelaparannya, ringankan kehausannya, kamu angkat penderitaan dan kesusahannya, itu sama dengan kau membahagiakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bercermin dari sini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perhikmatan kita kepada manusia itu melampaui agama, melampaui keyakinan, melampaui suku bangsa, siapapun bisa kita berhikmat kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan kita. Kita satu, Allah saja satu. Agama ini cuma satu, Tuhan ini cuma satu. Tuhan itu cuma namanya yang banyak, tapi sesungguhnya keyakinan pada yang esa itu cuma satu. Agama juga cuma satu yang diturunkan oleh Allah. Syariatnya saja yang banyak, yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi sesungguhnya kebenaran itu cuma satu. Risalah yang Allah turunkan kepada para nabi saja, yang berjumlah 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi yang Allah berikan dalam Al-Quran, satu saja risalah yang Allah turunkan. Apa itu? Risalah itu berbunyi, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, diusung risalah ini, diperdengarkan, dipersaksikan, diperlihatkan, dibuktikan, dan dinyatakan risalah ini di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Oh, tidak ada Tuhan yang layak untuk kita sembah, kita ibadahi, kita taati, kita ikuti, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menghidupkan kita tiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu konteks Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita ingin dudukkan dalam ibadah puasa, betapa Tuhan itu sangat membutuhkan kehadiran kita. Dan ibadah puasa yang kita lakoni ini membangun nilai-nilai persaudaraan, saling tolong menolong di dalam kehidupan kita. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Orang kaya, dia kaya karena ada orang miskin. Orang kaya dikayakan oleh Allah karena adanya orang miskin yang harus dia bantu, yang harus dia sapa dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sekiranya tidak ada orang miskin, maka tidak ada orang yang pernah mengaku kaya. Dan sekiranya tidak ada orang yang kaya, maka tidak akan pernah ada orang yang miskin. Sekiranya tidak ada orang yang pintar, maka tidak ada orang yang bodoh. Dan sekiranya tidak ada orang yang bodoh, maka tidak ada orang yang pernah mengaku pintar. Itu sunnatullah, kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Riwayat yang lain, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu seorang ahli ibadah yang bernama Abu Muslim, yang sudah 40 tahun tahajud tidak pernah dia tinggalkan. Yang satu hari ketika dia berangkat berwudu, sampai dia di sumur, ternyata dia ketemu dengan seseorang yang berdiri di sumur itu. Dia pun mengucapkan salam
kepada orang itu. Ya, bukan syaitan. Ketika dia mengucapkan salam, orang itu menjawab Waalaikumsalam. Ya, karena setan tidak mungkin mau menjawab salam kita. Iblis juga tidak mungkin mau menjawab salam kita. Dijawab oleh orang Waalaikumsalam. Abu Muslim tanya, Anda siapa? Ya. Orang itu mengatakan, saya malaikat. Saya yang bertugas mengelilingi alam ini, dunia ini setiap malam untuk mencatat dan mencari orang-orang yang sholat malam. Ya. Maka Abu Muslim pun merasa senang dan bahagia, karena dengan kesempatan yang baik itu dia akan pertanyakan sholat malamnya selama 40 tahun. Dia bilang, kalau begitu buku yang kamu pegang itu, yang semua nama-nama orang yang sholat setiap malam ada di situ, tolong cari nama saya di situ. Maka dicari namanya. 3 kali dibolak-balik buku itu, ternyata tidak ada namanya. Malaikat pun mengatakan, nama kamu tidak ada di sini. Bilang, tidak mungkin. 40 tahun bukan waktu yang singkat. Saya beribadah, saya mendekatkan diri kepada Allah, masa tidak ada nama saya? Malaikat pun mengatakan, benar, nama kamu itu mau dicatat, tapi Allah tidak pernah memerintahkan untuk dicatat namamu dalam buku ini. Karena setiap malam ketika kamu bangun, yang kamu pikirkan cuma diri kamu, yang kamu pikirkan cuma ego kamu, yang kamu pikirkan cuma keselamatan dan kebahagiaan kamu. Kamu sama sekali tidak punya keberpihakan dan kepedulian kepada sesama kamu manusia. Doa-doa kamu pun kamu tidak pernah sapa orang di keheningan malam. Makanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman besok, banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya yang tidak pernah dia sangka. Bahwa kebaikan itu akan dapatkan balasan di hadapan Allah. Karena ketika dia hidup di dunia, dia selalu berdoa, nyampaikan kepada Allah, selamatkan ini, beri kesehatan, beri kekuatan ya Allah. Tapi dia tidak pernah menyampaikan kepada saudaranya, sampai dia takjub, sampai dia nangis di hadapan Allah. Allah mengatakan, inilah balasan kebaikan yang aku berikan bagi doa-doa yang kupanjatkan kepada saudaramu ketika kamu sehat, kamu kuat, tapi kamu tidak pernah memberitahukannya, dan saudaramu juga tidak pernah memberitahukannya, maka aku berikan kemuliaan dan ketinggian derajat kepada kamu saat ini, kata Allah. Ini pelajaran bagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah lepaskan dimensi ibadah kita, hablum minallah dan hablum minan nas. Ritual kesolehan kita harus kita bangun, dan ritual sosial keberpihakan kita kepada sama juga harus kita bangun. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang mendustakan agama. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, tapi kita sama sekali sangat pikir dan tidak mau berbagi kepada sama kita manusia di dalam kehidupan ini. Islam agama yang sangat memperhatikan dua aspek ini, dan kebahagiaan kita juga sangat ditentukan oleh kedua aspek ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang kami muliakan, ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ustaz Suwandi Sudirman atas kesediaannya mengisi pada malam hari ini, dan berharap kembali dapat mengisi pada subuh hari nanti. Selanjutnya kami sampaikan penerimaan pada malam ke-18 dan atau malam ke-19 tarawih. Isi kotak amal sebesar Rp350.000. Terima sumbangan dari Dinas Koperasi sebesar Rp500.000. Terima sumbangan dari Bapak Armin sebesar Rp450.000. Terima 2 lembar amal sebesar Rp200.000.